Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Semakin hari semakin terus menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak hal yang tanpa kita sadarin seringkali menghalangi doa kita dengan Tuhan, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu lebih senang melihat dari kedalaman batin kita yang terdalam, daripada melihat aktivitas, kegiatan, ataupun pelayanan kita. Tuhan lebih senang membereskan hati kita yang di dalam. Tuhan mau kita didapati menjadi orang yang bersih dan tak bercacat celah di hadapannya. Tuhan mau kita ini bisa memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Kalau kita ini benar-benar hati kita nempelnya kepada Tuhan, kondisi apapun, situasi seperti apapun, kita tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Tidak bisa diganggu-gugat lagi, karena hati kita itu nempelnya kepada Tuhan. Dan kita semua dipanggil untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Harusnya setiap dari pribadi kita harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, karena Tuhan mau melimpahin kekuatannya kepada diri kita. Sekarang buka Mazmur pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-3. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Ayat yang keempat, perhatikan baik-baik. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Orang yang bersih tangannya harus bersih dari kejahatan, semua tingkat kejahatan, dan murni hatinya. Nah, hari ini susah sekali ditemuin orang yang memiliki kemurnian hati. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan ini harus sebenarnya untuk Tuhan, murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Toh kalau diberkati itu adalah bagian dari bonusnya. Tetapi malah yang dikejar adalah keuntungan, sehingga kemurnian hati kita ini seringkali malah tercemar, hancur, kacau, dan rusak serta berantakan. Kita harus menaklukkan diri kita sepenuhnya kepada Kristus, dan kita menaruh motivasi kita di hadapan Tuhan. Semakin hari motivasi kita itu harusnya kenal Tuhan semakin murni, bukan semakin serakah, bukan semakin tamak, semakin ngawur. Kalau kemurnian hati kita itu udah tercemar, kita tidak akan boleh bisa ketemu dengan Tuhan. Kita susah, doa kita, penyembahan kita menjadi terhalang, karena kemurnian yang di dalam hati ini yang penting. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Nipu, yang ditipu sekarang bukan orang lain saja, tapi Tuhan dan diri sendiri. Coba melakukan aktivitas apapun juga hanya untuk dilihat orang, dikagumi orang, dipuji orang, padahal ada sesuatu tujuan dalam dirinya yang tidak benar. Nah, kemurnian hati kita harus dicek sampai ke kedalaman batin ini. Ini perlu diizinkan Tuhan memproses dan membentuk. Kalau Tuhan nggak proses, nggak membentuk, kita akan semakin ngawur, semakin sembrono, semakin hati kita ini penuh dengan kepentingan diri kita sendiri. Nah, kita ini dipanggil Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, agenda Tuhan, tujuan Tuhan, apapun itu loh. Bapak Ibu mau di ibu rumah tangga, mau bisnismen, mau pengusaha, mau jemaat biasa, mau pendeta atau apapun juga, kita ini adalah hamba Tuhan yang harusnya mengikuti arahan Tuhan kita itu kemana. Bukan kita yang menjadi bos, bukan kita yang menjadi pemimpin, kita jadi bergerak semau kita sendiri, berjalan semau sendiri. Kalau kita itu seperti itu, dapat dijamin bahwa Roh Kudus tidak akan manifestasi dalam hidupmu. Kita harus menyerahkan sepenuhnya itu di hadapan Tuhan, di dalam batin kita ini. Motivasi yang buruk, motivasi yang jelek, motivasi yang tidak kudus itu harus diserahkan di hadapan Tuhan, supaya hubungan kita dengan Tuhan itu bersih, murni, tak bercacat celah. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan dan tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu ya Allah Yakub. Sekarang kita buka di Matius pasal yang ke-5 mulai 23 dan 24. Ini ada hal yang menghalangi doa kita, penyembahan kita, atau apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu akan menjadi sia-sia. Makanya kemurnian yang di dalam hati ini mesti beres dulu. Murni hati kita dengan Tuhan, murni hubungan kita dengan sesama. Jangan ada hal-hal yang malah menghancurkan. Ada hal-hal yang kita simpan secara tersembunyi malah memutuskan hubungan kita itu dengan Tuhan. Kita harus beres dulu nih, supaya doa itu kita itu dijawab Tuhan. Doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 23 dan 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, kalau kita ini datang ibadah, di Living Bible atau di Amplified Bible juga dijelaskan lebih detail. Kalau kita ini datang ke
tempat ibadah atau memberikan persembahan korban di atas mezbah. Terus dalam hati kita itu ada ingat sesuatu yang tidak enak. Mungkin pernah jengkel, pernah berantem, pernah simpan kepahitan, pernah marah dan lain sebagainya. Kita lagi menyembah Tuhan dan ada pikiran seperti itu. Kita harus meninggalkan mezbah kita. Kita harus temuin orang yang berselisih paham dengan kita. Kita nggak boleh tetap berdoa, tetap menyembah Tuhan. Percuma, sia-sia. Tuhan makanya perlu orang yang menyerahkan hatinya sepenuhnya untuk Dia. Dan ketika seseorang menyerahkan hatinya dan hidupnya didedikasikan untuk Dia, di sanalah Tuhan akan bawa untuk semakin hari semakin menyenangkan hatinya. Kalau tidak, kita bisa melakukan aktivitas apapun, kegiatan rohani kayak model kayak apapun, ketemu pendeta yang urapan kayak apapun, akan tidak berkenan dari doa dan penyembahan kita. Tapi ketika kita nih ingat sesuatu, kita bereskan, datangin, kita merendahkan hati dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan bikin breakthrough, Tuhan akan bikin terobosan. Karena doa kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan selama ini Bapak Ibu berdoa, tapi kepahitan. Bapak Ibu puasa, tetapi kepahitan. Bapak Ibu nyembah Tuhan, ke gereja, angkat tangan, tapi hidupnya pahit, hati susah mengampuni. Lah bagaimana? Orang Alkitab ngomong, kalau kamu ingat dengan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu balik lagi mempersembahkan korban. Itu sekarang orang cuek aja, orang kepahitan bisa datang ke gereja cuek tanpa tertuduh. Orang melakukan dosa atau penyembahan berhala atau apapun juga bisa cuek-cuek saja. Karena apa? Tidak ada respect dan hormat dengan kebenaran. Lalu kalau kita ini respect dan hormat kebenaran, kita bikin kesalahan, ya kita balik bertobat. Tuhan sanggup menyucikan dan memulihkan, bukan malah disimpan-simpan, bukan malah diingat-ingat semua kesalahan dan pelanggaran kita. Kita serahin kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Makanya dibutuhkan orang yang rendah hati, dibutuhkan orang yang diremukkan untuk bisa datang menemui orang lain, membereskan hatinya dengan orang lain yang pernah ribut, pernah jengkel, pernah jengkelin dan lain sebagainya. Bapak Ibu, hati kita ini yang harusnya menjadi yang utama, tempat di mana Tuhan itu bekerja dan berkuasa. Tuhan harus bertahta dalam diri kita. Tuhan harus menguasai hati kita menjadi representasi dari kerajaan Allah. Kalau tidak, hati kita itu penuh dengan kepentingan, kita menjadi orang yang curang, kita menjadi orang yang egois, kita mau jalan mau sendiri, bahkan kita tidak pernah peduli dengan tujuan Tuhan. Seseorang yang sudah diremukkan, dihancurkan sampai bertitik nol, dia tahu persis loh bagaimana menghormatin orang lain, bagaimana kita harus memberesin masalah orang lain, bagaimana kita harus mengendalikan emosi kita dengan baik, supaya semakin hari semakin kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kamu berdoa datang ke gereja masih simpan kepahitan dan sakit hati, tinggalkan, gak usah datang ke gereja, beresin dulu dengan itu, dengan orang yang bermasalah dengan hidupmu. Kita beribadah itu bukan karena rutinitas kok. Kita beribadah itu karena kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kita tahu bagaimana bekerja berjalan seperti yang Tuhan mau. Kalau kita ini pakai kekuatan kita sendiri, kita bisa melakukan aktivitas apapun namanya. Kalau tujuannya untuk kepentingan diri kita sendiri dan kita masih simpan kepahitan dan sakit hati, itu artinya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lu beresin hal ini aja seringkali orang itu babak belur. Beresin hal ini seringkali orang malah kacau dan berantakan. Kita tuh simper. Kalau kita ini berdoa ingat pada seseorang yang pernah jengkel, pernah marah atau apa, temuin, bilang, minta maaf, beres, selesai, baru balik kepada Tuhan, kita berikan korban persembahan lagi di hadapan Tuhan. Persembahan yang kita persembahkan di hadapan Tuhan itu akan menjadi berbau harum dan menyenangkan. Bapak Ibu, harus hati kita itu murni, tulus. Harus hati kita itu benar-benar menyerah di hadapan Tuhan. Semakin hari, semakin Tuhan akan bawa dari pusat kehendaknya. Semakin hari, semakin kita ngerti ini rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita itu apa. Makanya jangan pernah simpen jengkel, simpen sakit hati, simpen dendam dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bereskan hatimu sebelum berdoa. Kalau enggak, doamu gak akan dijawab Tuhan. Doamu akan terhalang. Yang menghalangi adalah kepahitan, benci, sakit hati, dendam, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Kenapa? Kalau kita sampai bisa dibutakan, sampai kita nggak ngerti kebenaran, sebenarnya kita sudah sesatnya udah parah lagi. Makanya meski diberesin, hati kita ini penting.
Beresin hati kita itu setiap hari penting, diberesin benar-benar. Jangan ada yang tersembunyi, jangan ada yang tersimpan. Serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri akan beracara. Tuhan sendiri akan bekerja dengan caranya yang ajaib dan luar biasa. Saya berdoa semakin hari semakin kita itu dibawa, memiliki kemurnian hati yang tidak gampang tersinggung, apa sakit hati. Tapi motivasi kita itu murni hanya untuk menyenangkan Tuhan. Motivasi hidup kita harusnya satu, hanya untuk menyenangkan Tuhan. Menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita belajar menyenangkan hati Tuhan, dan kita akan menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam rencananya yang Maha Kudus. Hati kita harus bersih, kudus, tidak bercacat celah. Biar nama Tuhan dipermuliakan melalui kita, dan Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Amin. God bless you.